teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam nama dari aku, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kenalin, aku David dari mahasiswa Prodi Jurnalistik Universitas Pajajaran. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mengalami satu momen seperti yang digambarkan dalam video tadi? Dimana ketika kita tengah duduk termenung, atau ketika kita berada di tempat tidur, kemudian kita memikirkan hal-hal yang pernah kita alami di masa lalu, atau kita membayangkan apa yang akan nanti terjadi di masa berikutnya. Seringkali kedua pikiran tersebut itu muncul dan berulang-ulang setiap saat, setiap waktu. Pikiran tersebut tentunya sangat mengganggu dan membuat kehidupan kita menjadi merasa tidak enak dan terbatas. Jika kalian mempunyai ciri-ciri tersebut, mungkin aja kalian saat ini sedang berada dalam fase overthinking atau terlalu berpikir lebih. Semua orang tentu pernah mengalami yang namanya overthinking. So, aku pribadi, entah itu dihadapkan dengan masalah pertemanan, keluarga, dunia perkuliahan, belum lagi dengan tuntutan di era sekarang yang memaksa kita untuk dapat melakukan berbagai banyak hal dalam waktu yang singkat. Sempat terpuruk? Jelas. Bahkan sempat merasa putus asa. Namun semuanya perlahan-lahan bisa sirna dari pikiran aku ketika mendapat dukungan dari banyak pihak. Entah itu dari teman, keluarga, dan bahkan akhir-akhir ini aku semakin menemukan jawaban dari permasalahan yang aku hadapi mengenai overthinking ketika aku mengikuti Pekan Penghayatan Dharma atau PPD yang diselenggarakan oleh KMB Dharma Wira 4 pada tanggal 13, 14, dan 20 November 2021 lalu. Di mana dari sekian banyak topik yang aku cukup menginspirasi, ada satu topik yang menarik perhatian aku, yakni dengan tema cara mengatasi stres dan overthinking yang dibawakan oleh Bante Nyana Pandu. Kira-kira seperti apa yang aku dapatkan? Yuk, kita simak. Kita sebagai manusia tentunya memiliki banyak sekali peristiwa dan juga pengalaman yang kita jadikan sebagai sebuah perjalanan hidup. Peristiwa ataupun pengalaman yang mungkin bagi kita terasa menyenangkan, pastinya akan membuat hati merasa menjadi lebih senang dan bahagia. Bahkan kita pun tidak jarang menceritakannya kepada semua orang, baik itu kepada keluarga, teman, pacar, bahkan akhir-akhir ini kebahagiaan yang kita rasakan pun sering kita posting di media sosial. Beda lagi nih, kalau peristiwa atau pengalaman yang kita alami seringkali malah membuat hati menjadi tidak nyaman, selalu dilanda kesedihan, bahkan kita pun sampai tidak mau menerima kenyataan yang ada. Pastinya kita akan terus-menerus memikirkan hal itu, rasa menyesal, hingga berusaha mencari jalan pintasnya sendiri. Kalau misalnya hal ini terus saja dibiarkan, bukan tidak mungkin kita akan merasa stres, yang pastinya malah membuat masalah makin dunyanya. Terdapat dua pikiran yang membuat kita menjadi overthinking, yakni pikiran di masa lalu dan pikiran di masa depan. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, peristiwa masa lalu yang memicu rasa penyesalan, sedih, atau tidak menerima kenyataan, jelas tidak mengenakan hati dan membuat kita jadi memikirkannya terus-menerus. Sementara itu, terkadang muncul pula pikiran-pikiran negatif, entah itu rasa cemas maupun gelisah. Biasanya, hal ini timbul ketika seseorang menghadapi satu situasi yang membuatnya trauma atau khawatir akan dampak yang mungkin saja terjadi. Daripada terus terjebak dengan masalah yang telah lalu, serta berharap cemas akan masa depan, lebih baik kita fokus dengan apa yang kita hadapi sekarang, yang tentu saja akan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih, hati menjadi tenang, serta rasa damai. Agar kita dapat tercapai ketenangan hati dan pikiran, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan konsep mindfulness, yakni cara memfokuskan diri kita terhadap situasi yang terjadi sekarang dan berusaha belajar menerima tanpa menghakimi. Konsep mindfulness ini bisa kita praktekkan dengan melakukan praktik meditasi pernafasan, di mana praktik meditasi ini bisa dilakukan setiap hari
dengan rentan waktu yang bisa disesuaikan. Menurut Bante Nyana Bandu, meditasi ini mampu mengendal pikiran-pikiran negatif agar menjadi bahan evaluasi bagi kita ke depannya. Layaknya sebuah peribahasa, terbentur, 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 terbentuk. Semua orang pasti terbentuk karena adanya suatu keadaan. Tinggal bagaimana respon kita sebagai manusia dalam menyikapi masalah yang ada. Ketika pikiran kita tenang, maka secara otomatis kita pun bisa akan menemukan solusi dari masalah yang tengah kita hadapi. Bicara soal toleransi, sebenarnya dalam ajaran Buddhis sendiri juga diajarkan bagaimana cara kita untuk memupuk rasa saling menghormati antar umat manusia. Mana keenam dhamma tersebut bertujuan untuk memupuk rasa saling mengingatkan, saling menghormati, saling mencintai, saling tolong-menolong, serta menghindari rasa prasangka. Keenam dhamma tersebut terdiri dari membabarkan metta atau cinta kasih kepada umat dari segi perbuatan. Lalu poin yang kedua lebih dipertegas lagi dengan menebarkan cinta kasih juga dalam perkataan. Lalu yang ketiga mengarahkan pikiran dan pandangan serta tidak membuat orang lain celaka, atau istilah lebih simpelnya lebih dikenal dengan sebutan positive thinking. Lalu yang keempat menerima buah karma baik dan tidak merasa serakah, serta pula membagikannya kepada orang lain dengan penuh rasa kepedulian. Lalu yang kelima adalah menjalankan moral atau sila secara sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir adalah mempunyai pandangan yang sama yang diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis serta tidak bertengkar karena perbedaan pandangan tersebut. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa hal yang bisa aku sampaikan ke kalian semua mengenai konsep mindfulness, di mana konsep ini sangat membantu kalian yang mungkin hingga sekarang masih berkutat dengan lingkaran overthinking yang begitu menyesatkan. Semoga konsep ini bisa membantu teman-teman semua untuk jauh lebih merelakan atau mengikhlaskan segala masalah yang terjadi di kehidupan kalian, agar bisa menjadi sebuah pembelajaran hidup untuk kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan merasa lebih bahagia. Dan sekian yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan, baik dalam sikap, tutur kata, maupun perbuatan, selama aku menyampaikan materi ini kepada kalian. Sabe serta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Dadah teman-teman.